Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Semakin terkuak misi PDIP. Apakah itu? Sebenarnya agak aneh, gara-gara RUU HIP muncul isu, seruan dan desakan yang menghendaki pembubaran PDIP, partai terbesar pemenang pemilu baik legislatif maupun presiden. Partai bersimbol banteng ini tentu berbenteng kokoh. Siapa yang berani menyinggung keberadaannya? Di samping jumlah anggota dewan terbanyak di DPR RI dan di berbagai daerah, baik di provinsi maupun kabupaten ataupun kota, juga berbagai jabatan strategis pemerintahan dipegangnya di pusat maupun daerah. RUU HIP ternyata mampu membuka banyak hal. Ditolak rakyat karena beraroma Orde Lama, PKI dan komunisme. Pemerintah menunda karena sensitivitas muatan RUU. Meminta Dewan menyerap aspirasi lebih dalam. Rakyat penolak, tak memberikan ruang revisi. Minta diusut siapa konseptor yang bisa dikualifikasikan makar. Pasal 107 KUHP diangkat sebagai ancaman pelanggarannya. Dengan maklumat yang tajam dari MUI, mereka tampil sebagai lokomotif penolakan dari kalangan umat Islam. Bongkar-bongkaran lebih dalam telah menguak platform perjuangan PDIP. Media sosial hari-hari ini diisi dengan uraian visi dan misi perjuangan partai. Ternyata di sana ada Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rakyat pun terperanjat. Masyarakat Pancasila yang hendak dibangun PDIP adalah masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan Pancasila yang sekarang dijadikan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari hasil 18 Agustus 1945. Inilah yang disorot sebagai makar ideologi oleh beberapa kalangan. Meski hal itu hanya tersirat, namun narasi yang ada sudah cukup untuk membuat rakyat Indonesia mengerutkan kening. Mukadimah anggaran dasar PDIP pada alinea ketiga terdapat narasi kalimat, antara lain, PDI Perjuangan memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Selanjutnya, serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan menghidupkan jiwa serta semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ekasila. Pasal 10 tentang tugas partai pada butir G tertuang, mempengaruhi dan menjiwai jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih dan berwibawa. Nah, kini semakin jelas, jika Pancasila demikian yang dipegang dan dimaknai, maka bukan hanya RUU HIP yang beraroma PKI dan komunisme yang berbahaya, tapi juga perlu didalami tentang kemungkinan ancaman misi PDIP bagi kemurnian ideologi Pancasila, hasil kesepakatan 18 Agustus 1945. Masyarakat politik dan masyarakat hukum berhak untuk mengkaji lebih dalam untuk memperjelas kasus posisinya baik dalam konteks RUU HIP maupun misi terselubung di baliknya. Menjadi wacana dan isu yang menarik. Adakah Pancasila 1 Juni 1945 diperjuangkan PDIP untuk mengganti atau melemahkan Pancasila 18 Agustus 1945? Itulah yang terpersepsi, tetapi perlu klarifikasi. Jika memang itu yang terjadi, maka keadaan bangsa dan negara Indonesia menghadapi hal yang sangat serius. Rakyat, khususnya umat Islam, perlu waspada, atau lebih tepatnya siaga. TNI pun mesti peduli dengan perkembangan situasi. HIP dan PDIP telah membawa masalah bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara.
RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP menjadi kontroversial dan menuai penolakan luas, terutama dari umat Islam. Salah satu penyebabnya karena dalam RUU tersebut disebutkan Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila. PDIP pun berkilah, bukan mereka yang mengusulkan. Yang pertama Bang Karni, tadi disinggung soal eksistensi norma yang ada di draft RUU HIP pasal 7 mengenai frase kalimat yang menyebut Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Pertama, saya tegaskan secara original konten materi itu bukan dari fraksi PDIP. Begitu kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah di acara Indonesia Lawyers Club pada hari Selasa 16 Juni. Namun sekarang di sosial media pun viral visi misi PDIP. Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah partai adalah A. Alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. B. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi atau Trisila. C. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau Ekasila. Visi misi PDIP tersebut ada di situs resmi PDIP. Kemudian seorang pengacara muda muslim, Dusri Mulya, dari Twitternya membongkar visi misi PDIP ini, di mana dinilainya tidak sesuai Pancasila yang benar diputuskan pada 18 Agustus 1945. Lu mau ngelas kayak apa juga jejak lu banyak. Ngaku saya Pancasila tapi tidak menganggap Pancasila 18 Agustus. Emang Pancasila yang berlaku itu Pancasila 1 Juni atau Pancasila 18 Agustus? Pancasila 1 Juni itu tidak berlaku. Yang berlaku Pancasila 18 Agustus. Ujar Dusri Mulya di akun Twitternya pada hari Rabu 24 Juni. Pakai ngeles Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP bukan usulan partai kalian. Memangnya publik dianggap bodoh? Jelas-jelas itu visi misi partai kalian. Namanya visi misi pasti akan jadi nilai perjuangan untuk diwujudkan. Pancasila yang berlaku itu adalah Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus sebagai konsensus nasional. Kalau ada yang coba-coba perjuangkan Pancasila versi lain, jelas itu bentuk pengingkaran terhadap konsensus nasional. Kalian mau Indonesia bubar? Pancasila 1 Juni jelas berbeda dengan Pancasila 18 Agustus secara filsafat dan jiwa materinya. Kok visi misi kalian ingin Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juni? Padahal yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila 18 Agustus. Kalian pun ingkar pada kesepakatan. Sikap kalian bisa membuat umat Islam juga akan tuntut Piagam Jakarta diberlakukan lagi sebagai Pancasila. Jadi, siapa yang memulai kehancuran Indonesia dengan tidak komit pada konsensus nasional 18 Agustus? Kalian. Demikianlah yang disampaikan oleh Dusri Mulya. Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP ada di visi dan misi PDIP. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ditentang keras oleh publik. Konsep Trisila dan Ekasila ini yang menjadi sorotan dalam RUU HIP ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Dalam RUU HIP pada pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila yakni gotong royong. Konsep Trisila dan Ekasila yang mendapatkan kritik keras inilah dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP juga dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Merujuk pada laman resmi Partai PDIP di pdiperjuangan.id, ada 5 visi yang diidamkan oleh PDIP.
visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga Partai Berlambang Banteng itu. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau Trisila. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, atau Ekasila. Belakangan dalam keterangan tertulis pada hari Minggu 14 Juni yang lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu menyerap aspirasi masyarakat.